kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat bertahiyat salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Edi Syah Putra yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil PPT kami, dan teman saya Abi Jumaini Purman tidak dapat berhadir karena sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan endokrin, integumen, dan sistem urinari. Yang pertama itu ialah sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan sistem organ yang berfungsi sebagai pertukaran gas O2 masuk, CO2 keluar, dan sebagai respirasi sel. Organ sistem pernapasan ialah ada hidung sebagai penyaring dan penghangat udara. Yang kedua ada paru dan laring, yang dimana jalur udara dan penghasil udara. Berikutnya ada trakea, saluran udara, bronkus dan bronkiolus sebagai percabang saluran, dan alveolus tempat difusi O2 dan CO2. Berikutnya ada sistem pernapasan, yang dimana sistem pernapasan terdapat ada rongga hidung, alveolus, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan diafragma. Berikutnya ini ada sistem endokrin, yang dimana hipofisis, nama lainnya pituitari, melekat di bagian dasar hipotalamus. Ada tiroid, letaknya itu di bawah laring. Berikutnya ada paratiroid, di belakang tiroid. Rena, letaknya di kutub atas ginjal. Pankreas, letaknya di bawah lambung. Gonad, letaknya pada wanita. Letak pada wanita di bagian perut, pada pria di buah jakar dalam skrotum. Berikutnya ada timus, letaknya itu di bagian posterior. Di bagian posterior. Berikutnya ini ada sistem integumen atau kulit. Sistem integumen merupakan organ terluar tubuh meliputi epidermis, dermis, hipodermis, struktur kulit, mendukung fungsi proteksi dan homeostasis. Fungsi kulit itu ialah proteksi dari mikroba dan radiasi sinar UV. Ada juga regulasi suhu tubuh, ekskresi, indra dan sintetis vitamin D. Berikutnya ada sistem urinari, yang dimana sistem urinari merupakan sistem yang berfungsi menghasilkan dan mengeluarkan urin. Sistem ini juga mempertahankan homeostasis cairan dan elektrolit. Organ sistem urinari ialah ginjal sebagai filtrasi darah membentuk urin. Ada ureter sebagai saluran penghubung ginjal. Berikutnya ada kantung kemih menyimpan urin. Ureter mengeluarkan urin keluar dari tubuh. Berikutnya ini pulang kau ya. Apanya? proses pembentukan urin. Yang pertama itu adalah filtrasi, yang kedua itu reabsorpsi, yang ketiga ada sekresi, yang keempat ekskresi. Kaitannya dengan anatomi fisiologi manusia, pernapasan sebagai sirkulasi O2 ke sel. Endokrin sebagai pengatur hormon metabolisme pada pertumbuhan maupun cairan pada tubuh. Yang ketiga itu ada kulit sebagai homeostasis ataupun proteksi dan regulasi tubuh. Yang keempat ada urinari, menjaga keseimbangan cairan pH tubuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan atau sanggahan, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada saudari yang telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Yang dimana pertanyaan saya adalah, mengapa sistem endokrin dianggap bekerja lebih lambat tetapi efeknya lebih lama dibanding sistem saraf? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Siti atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yang dimana pertanyaannya itu, mengapa sistem endokrin dianggap bekerja lebih lambat dibandingkan sistem saraf? Karena sistem endokrin dianggap bekerja lebih lambat dibandingkan sistem saraf karena cara penyimpanan sinyal berbeda. Sistem saraf mengirimkan impuls listrik melalui neuron, sedangkan sistem endokrin mengirimkan sinyal berupa hormon, yang dimana hormon harus dilepas ke dalam darah, kemudian diangkut oleh aliran darah ke organ target. Ada pula target organ tersebar di seluruh tubuh, yang dimana hormon menyebar ke seluruh tubuh dulu sebelum bekerja pada sel target tertentu. Proses pencairan reseptor hormon membuat reaksinya lebih lambat. Seterusnya itu ada mekanisme kerja hormon berlangsung bertahap. Banyak hormon bekerja dengan mengubah aktivitas gen seperti sintetis protein baru, perubahan metabolisme sel, pertumbuhan jaringan. Proses ini memerlukan menit, jam, atau bahkan hari. Mungkin cukup sekian hasil dari jawaban saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari yang telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Yang dimana pertanyaan saya adalah, mengapa sistem endokrin dianggap bekerja lebih lambat tetapi efeknya lebih lama dibanding sistem saraf? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Siti atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yang dimana pertanyaannya itu, mengapa sistem endokrin dianggap bekerja lebih lambat dibandingkan sistem saraf? Karena sistem endokrin dianggap bekerja lebih lambat dibandingkan sistem saraf karena cara penyimpanan sinyal berbeda. Sistem saraf mengirimkan impuls listrik melalui neuron, sedangkan sistem endokrin mengirimkan sinyal berupa hormon, yang dimana hormon harus dilepas ke dalam darah, kemudian diangkut oleh aliran darah ke organ target. Ada pula target organ tersebar di seluruh tubuh, yang dimana hormon menyebar ke seluruh tubuh dulu sebelum bekerja pada sel target tertentu. Proses pencairan reseptor hormon membuat reaksinya lebih lambat. Seterusnya itu ada mekanisme kerja hormon berlangsung bertahap. Banyak hormon bekerja dengan mengubah aktivitas gen seperti sintetis protein baru, perubahan metabolisme sel, pertumbuhan jaringan. Proses ini memerlukan menit, jam, atau bahkan hari. Mungkin cukup sekian hasil dari jawaban saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.